Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe channel ini supaya terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Jumpa lagi. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agustinus. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai satu aplikasi yang menurut saya sangat baik untuk perekam layar di komputer atau di laptop kita. Nama aplikasinya Bandicam, ya, ini Bandicam. Kalau kita buka nanti tampilannya akan seperti ini. Ini mohon maaf saya sambil merekam nih ya. Bandicam ini nanti bisa kita gunakan untuk merekam misalkan PowerPoint kita menjadi bentuk video, lalu juga kita bisa memasukkan suara kita di situ. Jadi tidak perlu render dan seterusnya. Ini cukup cepat, selesai merekam sudah langsung jadi video begitu. Nah teman-teman yang belum install aplikasi Bandicam, nanti silahkan install dulu. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, termasuk KeyMaker. Jadi KeyMaker itu fungsinya nanti untuk menghilangkan watermarknya. Jadi Bandicam ini yang saya gunakan di sini sudah tidak ada tulisan unregisternya lagi ya. Jadi sudah terdaftar begitulah meskipun ini gratisan. Nah kalau di sini masih ada tulisan unregister, nanti ketika kita gunakan untuk merekam maka di layar kita akan tampil tulisan Bandicam ya, Bandicamnya. Nah caranya nanti kalau teman-teman sudah install Bandicamnya, nanti akan tampil di desktop teman-teman seperti ini. Lalu KeyMakernya yang ada di link deskripsi juga teman-teman copy. Kemudian kalau ini sudah diinstal di komputer atau di laptop teman-teman sekalian, ini kita klik kanan, kemudian kita pilih Open File Location. Ya, ini lokasi di mana Bandicamnya tersimpan. Nah di sini untuk KeyMakernya teman-teman, KeyMakernya silahkan dipastikan di sini. Kemudian kalau sudah dipastikan di sini, ya ini sudah saya pastikan. Kemudian silahkan diekstrak, ya ekstrak here ini, pilih ini. Kemudian nanti kalau sudah diekstrak dia akan muncul seperti ini, KeyMaker. Nah KeyMaker ini kalau sudah muncul seperti ini, kita klik kanan, lalu kita klik yang Run as Administrator, ya. Kemudian kita pilih Yes. Nah di sini kita memasukkan alamat email ya, alamat email sembarang saja ya, tidak usah harus benar. Misalkan saya tulis di sini Agus, kemudian @gmail.com gitu. Lalu saya klik register application, lalu di sini Bandicam register sukses ya, sudah sukses. Kita klik OK, kita close. Nah ini tandanya Bandicam kita sudah terregistrasi. Nah kalau sudah teman-teman, saya tampilkan lagi Bandicamnya. Kita akan pelajari tool-tools yang ada di Bandicam ini. Kita setting ya dari awal, sehingga nanti ketika kita merekam itu kita tidak perlu banyak setting ulang lagi. Kita mulai dari yang paling atas ya, kita klik ini. Nah ini pilihan kita di area dimana kita mau merekam ya, mau dipilih areanya berarti pilih bagian ini, atau kalau mau manual bisa pilih yang ini, lalu custom size. Kemudian karena saya mau merekam full, biasanya kita pilih yang ini, full screen, itu merekam full semua yang ada di monitor kita atau di layar laptop kita ya. Kita klik full screen. Kemudian yang ini tidak usah, ini untuk game, ini HDMI tidak usah. Lalu di sini kita aktifkan. Ini kebetulan karena saya untuk merekam ini sudah aktif. Nah caranya begini teman-teman, ini kalau belum diaktifkan maka akan hitam seperti ini. Kita klik ini yang Add Mouse Cursor Effect. Nah kita diberi tampilan seperti ini tool-toolsnya.
Nah, kita mulai dari yang paling ujung saja dulu. Untuk sound, ya, soundnya itu kita aktifkan kalau kita mau merekam suara kita. Ya, kita aktifkan ini. Kebetulan saya sudah aktifkan. Ya, kita aktifkan. Kemudian di primary sound device ini kita pilih yang mikrofon. Ya, mikrofon. Volumenya kita buat 100. Lalu setting ini kita klik. Kemudian yang mikrofon ini kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih yang level. Lalu mikrofon ini yang ini 100. Lalu mikrofon bosnya itu kita buat 20 atau ada yang 24, gak apa-apa. Itu supaya nanti suara kita seimbang ya. Oke, kemudian kita klik OK. Lalu secondary sound device ini kita juga pilih di sini yang mikrofon. Volumenya kita buat 100. Ya, ini sudah tercentang ya. Nah, kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, ini kita klik lagi. Untuk mikrofonnya sudah putih ya kalau sudah klik OK. Lalu kita klik yang Atmos lagi, Atmos kursor. Lalu ini webcam, teman-teman. Webcam ini kalau kita mau tampil wajah kita di rekaman kita, bisa kita klik yang ini. Nah, setelah itu kita klik yang advance ini. Nah, di sini muncul ya. Teman-teman bisa lihat muncul wajah saya. Ini mohon maaf karena kameranya tempat saya tidak terlalu bagus, kamera bawaan laptopnya. Tapi ini kita bisa setting ya. Mau posisinya di mana kita bisa setting. Ya, saya cancel. Saya tidak mau pakai ini webcam. Nah, nanti kalau punya teman-teman kamera webcamnya bagus, bisa pakai webcam. Kemudian mouse ini kita setting. Ini kebetulan saya sudah setting di sini ya. Ini jadi diklik ya, diklik semua tiga-tiganya ini, lalu kita atur size-nya. Nah, ini untuk memperbesar ya. Ini ukurannya segini, kalau 200, kalau 300 segini. Besar ya. Saya buat 200 saja, cukup. Nah, kemudian ini juga diklik Atmos klik efek. Ini size-nya saya buat 200 juga. Ini untuk efek apa namanya? Ketika kita klik itu nanti muncul warna gitu ya. Ini saya buat di sini 200 ya. Nah, lalu warnanya saya pilih merah. Ya, bisa diganti warna apa saja, tinggal klik pilih ganti warna. Ya. Nah, ini ketika kita klik seperti ini. Nah, muncul gelombang merah itu ya. Kemudian yang ini juga kita klik, kemudian size-nya saya buat 150, lalu warnanya kuning ya, untuk warna lingkaran ini. Warna lingkaran di sini. Kalau sudah logo, kalau teman-teman memasukkan logo, tinggal klik logo, kemudian pilih dari komputer begitu, misalkan logo sekolah atau logo institusi begitu ya. Ini saya cancel, saya tidak memasukkan logo. Nah, logo nanti posisinya juga bisa di sini, mau di pojok atas silahkan, di tengah silahkan. Nah, logo ini nanti akan muncul di semua video kita, jadi dari awal sampai akhir. Ini saya tidak ya. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, ini berarti kursornya yang aktif dan mikrofonnya yang aktif. Kita lanjut ke yang bawah, yang home ini tidak usah kita apa-apakan. Tapi kalau teman-teman sudah belum merekam, di sini pasti kosong. Tapi kalau sudah merekam, misalkan ini yang rekaman saya sudah jadi, misalkan ini kita bisa edit ya. Kita klik, kita edit, nanti ngeditnya pakai ini, Bandicut ini. Atau langsung kita upload karena sudah bagus, kita upload ke media sosial, ke YouTube, ini bisa langsung di sini. Nah, kemudian saya lanjut ke general. Nah, general ini tempat untuk menyimpan kita. Kita klik yang titik 3 ini. Nah, kita mau simpan di mana ya? Kita mau simpan di mana? Misalkan di sini saya akan simpan di project 11 ya. Wah, ini yang saya pilih. Kemudian select file. Nah, berarti nanti nyarinya di data D, Filmora project, lalu project 11. Yang lainnya tidak usah diapa-apakan. Lalu kemudian video. Nah, di sini untuk show mouse cursor ini sudah kita tampilkan ya, sudah tercentang sendiri dengan sendirinya.
Atmos Click Effect ya, efek yang tadi merah dan kuning sudah tercentang di sini. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Record atau stopnya pakai F12. Ya, nanti ketika teman-teman merekam PowerPoint itu jangan dari sini ya. Karena ketika kita merekam dari sini itu nanti akan tampil di bagian awal ini sebelum kita pindah ke PowerPoint kita. Jadi PowerPoint-nya sudah di slideshow, baru kita pencet F12 untuk memulai. Lalu setelah menjelaskan semua slide, pencet F12 lagi untuk mengakhiri recordnya. Nah, ini teman-teman untuk tool-toolsnya yang bagian yang penting-penting saja. Untuk Bandicam kita akan langsung ke contohnya bagaimana merekam PowerPoint kita menggunakan Bandicam ini, termasuk nanti kita memasukkan suara kita ya, memasukkan suara kita. Misalkan di sini saya sudah siap PPT-nya. Nah, teman-teman, di sini saya menyiapkan apa yang akan saya rekam. Misalkan di sini PowerPoint, saya sudah menyiapkan ada 7 slide di sini untuk media belajar siswa misalkan. Maka kemudian saya akan merekam ya, akan merekam slide PowerPoint ini menjadi nanti bentuk video hanya dengan Bandicam tadi, termasuk saya bisa memasukkan suara saya sambil menjelaskan setiap slide ya, setiap slide-nya. Nah, sebelumnya teman-teman buka Bandicam-nya ya, buka Bandicam-nya. Ini waktunya berjalan karena ini saya sambil merekam untuk menjelaskan ini. Nah, nanti teman-teman dengan klik recordnya dari sini ya. Jadi kita nanti hanya pencet F12 untuk memulai merekam dan untuk stopnya, ya. Kita akan mulai untuk mencoba merekamnya. Saya stop dulu ini. Kemudian nanti saya akan slideshow PowerPoint-nya, lalu kemudian pencet F12-nya. Nah, setelah kita slideshow seperti ini, teman-teman pencet F12 untuk memulai merekam. Ini saya sudah pencet F12 ya. Lalu saya klik slide pertama saya, kemudian saya bisa sambil menjelaskan ya. Kursornya diarahkan ke tulisan ini untuk menjelaskan apa yang kita katakan gitu ya. Selamat pagi anak-anak, kita hari ini akan belajar PowerPoint misalkan seperti itu. Kalau sudah kita klik ya, muncul gelombang merahnya ya tadi ya. Kemudian tahap latihan kita adalah yang pertama, nanti kita akan membuat template backgroundnya, kemudian membuat background bergeraknya, membuat brush effect, membuat animasi transisi, lalu menyimpan menjadi video. Nah, teman-teman merecord suaranya boleh langsung di depan laptop, boleh pakai headset ya, boleh pakai headset. Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini caranya untuk mencari background yang menarik dan keren, bisa pakai Frapic atau Lidah gitu ya. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Ini membuat background bergerak, caranya seperti apa? Nanti silahkan ada di tutorial video saya sebelumnya. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya, membuat brush effect di PowerPoint. Ini juga sudah ada tutorialnya. Ini maaf teman-teman, ini saya sambil menjelaskan slide ya. Itu sudah selesai. Lalu ini slide terakhir, bagaimana menyimpan PowerPoint menjadi video. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Bapak untuk materi kita hari ini. Jadi ini contoh saja ya teman-teman. Kalau sudah selesai, kemudian kita pencet lagi F12. Nah, kemudian teman-teman kita nanti bisa lihat di sini ya, bisa lihat di sini hasilnya. Di sini ada logo Bandicam-nya, kita klik, nanti muncul seperti ini. Ini saya sambil merekam ya supaya kelihatan.
Nah, setelah itu kita lihat projectnya di tadi data D atau kemudian di folder project 11, atau kita bisa klik dari sini open ya. Kita klik open di sini. Ini yang rekaman saya, berarti rekaman sebelumnya berarti ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya. Kita bisa lihat hasilnya yang kita rekam tadi dari PowerPoint kita. Selamat pagi anak-anak, kita hari ini akan belajar PowerPoint kan seperti itu. Kalau sudah kita klik ya, muncul gelombang merahnya ya tadi ya. Kemudian tahap latihan kita adalah yang pertama, nanti kita akan membuat template backgroundnya, kemudian membuat background bergerak. Nah, teman-teman dengar di situ suara saya masuk ya. Kemudian kursornya ada warna kuningnya. Nah, ini saya percepat saja teman-teman. Jadi ini sudah terekam semua ya sampai bagian terakhir tadi. Jadi apa yang saya suara saya yang saya sampaikan tadi semua terekam di sini, Dan ini bentuknya tipe filenya sudah MP4 ya, ini MP4. Sudah MP4 file ya. Jadi kita bisa tinggal menguploadnya ke YouTube. Kalau memang mau di-share ke siswa-siswi kita, diupload ke YouTube, lalu linknya itu kita berikan ke anak-anak gitu ya. Ini bentuknya sudah video, tidak perlu kita rekaman pakai kamera atau pakai HP atau pakai aplikasi editing video. Ini sudah langsung jadi video. Jadi ini tadi saya tidak menampilkan wajah saya ya. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan wajah ya silahkan, nanti di sini muncul ya, mau di sini silahkan pakai webcam tadi diaktifkan. Nah, mungkin demikian teman-teman, Bapak Ibu, tutorial dari saya merekam layar laptop kita atau ini PowerPoint kita menjadi bentuk video, sekaligus kita bisa menjelaskan isi slide PowerPoint kita dengan aplikasi yang namanya Bandicam tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan subscribe, kemudian klik loncengnya supaya nanti teman-teman mendapatkan notifikasi informasi ketika saya mengupload video-video tutorial yang terbaru. Dan jika bermanfaat silahkan di-share. Kemudian jika ada pertanyaan boleh nanti dituliskan di kolom komentar. Nah, demikian teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.